Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leonardo punya gagasan khusus tentang cinta. Life without love is no life at all. Kalau hidupmu tidak ada cintanya, unsur cintanya tidak ada, maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup. Buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta? Yang membahagiakan itu cinta. Kalau tidak percaya, ya coba kamu alami. Karena unsur yang paling mulia, unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita, fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta. Selain manusia tidak. Jadi hidup tanpa cinta is no life at all. Terus katanya Leonardo, if there is no love, what then? Kalau tidak ada cinta, terus gimana kita harus hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya. Ketika tidak ada cinta, maka hidup kita isinya adalah pamrih-pamrih, interest-interest, kepentingan-kepentingan, egoisme-egoisme. Yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh cinta. Bukan budak cinta loh ya. Ya, kita butuh cinta. Nah, meskipun begitu, katanya Leonardo, semakin dalamnya rasa akan semakin besar sakitnya. Sakit itu tidak harus nunggu diputus loh ya. Meskipun tidak putus, itu cinta itu kan perjuangan. Cinta itu pengorbanan. Yang pertama dikorbankan itu ego. Dan itu sakit. Mengorbankan ego itu kan sakit. Kamu pinginnya ABC, tapi karena ada dia yang ABC harus kamu ganti DEF. Loh, itu kan pengorbanan dan itu sakit. Tapi sakitnya cinta itu nikmat. Cuma ini hanya diketahui yang pernah. Yang tidak akan tahu. Maka kalau ingin tahu, cintalah. Atau kalau memang tidak ada yang objek yang bisa kamu cintai, ya pokoknya cintailah apa saja. Ya paling tidak cintailah produk-produk Indonesia. Tapi kalau ingin bercinta secara cerdas, katanya Leonardo, tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci sebelum dimengerti. Seseorang tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau ia belum memiliki pengetahuan tentangnya. Cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai. Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit, cintamu pun hanya akan sedikit. Atau sebenarnya bukan cinta. Jadi katanya Leonardo, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya, alamatnya di rumah mana, terus malam minggu kamu apel. Kenal itu kamu paham ihwal dirinya. Makanya kalau katanya Erich Fromm, kan salah satu komponen cinta itu knowledge. Kamu harus tahu, punya pengetahuan dan mengejar pengetahuan tentang yang dicintai. Semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai, biasanya cinta ini akan semakin besar. Kalau tidak, berarti itu bukan cinta. Jadi misalnya, Pak, saya tambah kenal dirinya, tambah tidak cinta Pak saya terhadap dirinya, misalnya begitu. Oh, berarti itu tadi bukan cinta. Itu tadi kamu masih negosiasi, masih bersyarat. Aku cinta kalau kamu A, B, C, D. Sekarang terbongkar ternyata kamu D, E, F, G. Jadi aku sekarang tidak cinta lagi. Jadi berarti bukan cinta. Kalau tadinya cinta sih Pak, tapi semakin saya dalami, saya kenal, wah saya malah tidak cinta lagi sekarang. Oh, itu berarti belum cinta. Kamu masih dagang. Kamu masih kalkulasi kira-kira aku untung apa enggak. Jadi kalau itu memang jatuh cinta beneran, cinta yang sejati, seperti apapun dirinya,
akan kamu terima. Cuma cinta juga ada care dan responsibility. Kalau itu jelek, kamu akan berusaha mengubah dalam konteks cinta. Tidak kok cinta berubah jadi benci. Kalau cinta berubah jadi benci, biasanya memang itu bukan cinta. Masih kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oke. Terus mereka yang jatuh cinta dengan tindakan saja tanpa ilmu, seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas. Maka kamu juga harus belajar cara mencintai yang baik. Karena kalau tidak, mungkin cinta akan membawamu kemana yang tidak jelas. Pahami ilmunya juga. Terus, time stays long enough for those who use it. Orang yang menggunakan waktu, maka waktu akan cukup untuk apapun yang dia inginkan. Kalau ada orang kok selalu bilang, Pak, waktunya tidak cukup, Pak. Kegiatan saya banyak, Pak, macam-macam. Itu biasanya orang yang justru banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu cukup untuk membuatmu jadi apapun. Kamu pengen jadi orang sebesar apa, sebesar siapa, bisa. Wong orang lain itu punya waktu yang sama kayak kamu. Cukup. Kenapa kok kamu selalu merasa tidak cukup, kurang waktu? Biasanya banyak waktumu yang untuk hal-hal tidak penting sia-sia. Jadi, time stays long enough for those who use it. Jangan beralasan tidak ada waktu. Waktu selalu ada. As well spent day bring happy sleep, so life well used bring happy death. Sebagaimana kalau hari yang indah akan membuat tidur yang bahagia, maka hidup yang indah akan membuat kematian yang bahagia. Kalau kamu hari-harimu menyenangkan, tidurmu kan pules, indah. Tapi kalau hari-harimu sumpek, stres, sedih, malam kamu tidak bisa tidur, tidurmu tidak enak. Hidup kita juga begitu. Jangan dikira kalau hidupmu, Pak, saya hidup di dunia ini kacau, tidak apa-apa, susah, rusak, tidak apa-apa, yang penting di akhirat bahagia. Tidak bisa. Kalau di dunianya rusak dan kacau, ya kemungkinan akhiratnya sama. Analoginya kayak hidup kita ini. Kalau hidup kita dalam sehari enak, tidurnya juga enak. Tapi kalau hidupnya kacau, tidurnya tidak akan enak. Jadi analoginya sederhana. Oke, saya akhiri sekian kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.